Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Warung bakso milik Pak Gun dulunya selalu ramai. Setiap sore, aroma kuah kaldunya yang kuat mengundang banyak pelanggan. Anak-anak sekolah sering nongkrong sambil menyeruput bakso panas. Para sopir angkot singgah untuk makan cepat. Bahkan pekerja kantor datang untuk makan malam sebelum pulang. Namun beberapa bulan terakhir, suasana itu berubah drastis. Sekarang warungnya terlihat muram. Kursi-kursi kosong berderet, hanya diisi oleh suara kipas angin tua yang berdecit. Lampu kuning yang menggantung di tengah ruangan berkedip-kedip, seperti hampir putus. Di luar, hujan rintik-rintik turun, membuat papan nama warung terlihat semakin lusuh. Pak Gun berdiri di balik meja kasir, mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi kerut. Umurnya sudah 50 tahun. Tapi hari-hari belakangan membuatnya tampak jauh lebih tua. Matanya redup, seolah membawa beban yang tak bisa diceritakan. "Sepi lagi, Pak," gumam Bu Salma sambil merapikan mangkuk yang tak tersentuh pelanggan. Wajahnya tampak lelah. Namun ia berusaha tetap tersenyum di depan suaminya. Pak Gun tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat jalanan yang basah dan kosong. Hatinya tenggelam oleh rasa kecewa dan kegelisahan. Di sisi lain jalan, tampak warung bakso baru yang ramai luar biasa. Nama warung itu, Bakso Tulang Rusuk Fendi. Warung Pak Fendi tidak pernah sepi sejak pagi. Kendaraan berhenti bergantian, kursi selalu penuh, dan antrean membludak hingga ke trotoar. Setiap sorakan pelanggan dari sana terdengar jelas di telinga Pak Gun, seperti tamparan keras yang mengingatkan bahwa ia sedang kalah telak. Rara, anak sulungnya yang berusia 21 tahun, duduk sambil mengecek ponselnya. "Ayah, lihat nih," katanya pelan. "Bakso Pak Fendi viral lagi. Banyak yang bilang kuahnya beda banget. Gurih, luar biasa." Pak Gun menghela napas panjang. "Iya, ayah tahu," jawabnya dengan suara lirih. Dimas, anak bungsunya yang baru 14 tahun, ikut menimpali. Teman-teman sekolah juga pada makan di sana. "Ya, katanya bakso kita kalah jauh." Ucapan polos itu menusuk hati Pak Gun lebih dalam dari yang ia kira. Suasana rumah pun tidak lebih baik. Setiap malam, Bu Salma menghitung penghasilan yang semakin menurun. Tagihan menumpuk, utang bahan baku belum terbayar, dan uang tabungan sudah hampir habis. "Apa kita tutup saja, Pak?" tanya Bu Salma suatu malam dengan suara gemetar. Pak Gun menatapnya tajam. "Tidak, aku tidak mau kalah dari Fendi. Tidak setelah 20 tahun aku jualan di sini." Nada bicaranya berbeda, ada kemarahan campur kesedihan di dalamnya. Bu Salma hanya bisa terdiam. Ia tahu persaingan bisnis itu kejam, tapi belakangan ini suaminya seperti berubah lebih gelap, lebih pendiam, dan sering melamun. Suatu malam, saat warung hampir tutup, datanglah seorang pelanggan tua yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Pakaiannya lusuh, topinya menutupi sebagian wajah, dan langkahnya sangat pelan. "Baksonya masih ada?" tanyanya dengan suara berat. Pak Gun mengangguk dan menyajikan semangkuk bakso panas. Lelaki tua itu memakannya perlahan, sambil memperhatikan Pak Gun dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau sedang kalah saing ya?" ucapnya tiba-tiba. Pak Gun terkejut. "Dari mana Bapak tahu?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku tahu banyak hal, apalagi soal warung yang hampir mati seperti ini." Suasana menjadi aneh. Rara dan Dimas yang sedang membereskan meja ikut memperhatikan. Lelaki itu melanjutkan, "Kalau kau ingin warung ini kembali ramai, bahkan lebih ramai dari milik Fandi,
Ada cara cepat, Pak Gun mengernyit. Maksud Bapak? Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mencobanya, kata lelaki itu sambil menunduk. Tapi tempat itu bisa memberimu apapun, asal kau sanggup menanggung akibatnya. Ruangan terasa lebih dingin. Semua orang terdiam. Tempat apa? Tanya Pak Gun. Tanpa sadar suaranya bergetar. Lelaki tua itu perlahan berdiri, menatap langsung ke mata Pak Gun. Pergilah ke kebun bambu di belakang pasar lama, tengah malam. Di sana kau akan menemukan jalan untuk mengalahkan semua pesaingmu. Setelah itu, lelaki itu menaruh uang di meja dan keluar begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Pintu warung bergemerincing saat ia pergi. Namun, udara di dalam terasa lebih pekat dan mencekam. Pak Gun terpaku. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Dan di sudut ruangan, Bu Salma menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu sesuatu yang buruk baru saja dimulai. Malam itu, rumah Pak Gun terasa lebih sepi dari biasanya. Suara jangkrik terdengar jelas dari luar jendela. Di ruang tamu, lampu redup memantulkan bayangan panjang di dinding, membuat suasana terasa seperti ada yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Pak Gun duduk sendirian di kursi kayu, mengingat setiap kata yang diucapkan lelaki tua misterius tadi siang. Pergilah ke kebun bambu. Kau akan menemukan jalan untuk mengalahkan semua pesaingmu. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Ia tahu sesuatu yang tidak wajar sedang ditawarkan, tetapi pikirannya semakin terdesak oleh keadaan warung yang sepi, tagihan menumpuk, dan rasa malu karena kalah dari Pak Fendi. Di dapur, Bu Salma memperhatikan suaminya dari jauh. Hatinya tidak nyaman. Ia merasakan aura gelap yang seolah mengikuti laki-laki itu pulang dari warung. "Pak," panggilnya pelan sambil mendekat. Ibu takut. Orang tadi kayaknya bukan orang sembarangan." Pak Gun menghela napas. "Sudahlah Bu, kita ini lagi susah. Kalau ada cara untuk memperbaiki semua ini, kenapa tidak kita coba?" Bu Salma langsung menggeleng. "Tapi, Pak, kalau caranya aneh-aneh, kita ini tidak kekurangan sampai harus." "Cukup," suara Pak Gun meninggi, membuat Bu Salma tersentak. "Aku hanya ingin warung kita kembali hidup. Aku tidak akan biarkan Fendi menginjak harga diri kita begitu saja." Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti kemarahan bercampur keputusasaan. Malam semakin larut, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bambu di kejauhan terdengar bergesekan seperti bisikan lembut. Pak Gun tidak bisa tidur. Ia memandangi jam dinding pukul jam 11:47 malam. Tinggal sedikit lagi menuju tengah malam. Batin Pak Gun berperang hebat. Ia tahu langkah ini berbahaya. Tapi bayangan warung penuh pelanggan, 2 cabang baru, dan hidup nyaman kembali membuatnya menelan rasa takut. Ia bangkit, mengambil jaket lusuh dan berjalan menuju pintu. Namun langkahnya terhenti ketika suara kecil memanggilnya. "Ayah, mau ke mana?" Suara Dimas terdengar serak karena baru bangun. Pak Gun berusaha tersenyum. "Ayah mau keluar sebentar." "Tidur saja, Nak." Tapi ayah kelihatan takut. Kalimat polos itu membuat dada Pak Gun nyeri, tapi ambisinya lebih kuat. "Sudah tidur?" ucapnya sambil menepuk kepala Dimas, lalu keluar rumah. Di luar, udara malam terasa sangat menusuk. Jalan menuju belakang pasar lama gelap gulita. Lampu jalan hanya menyala sebagian, sisanya berkelip seperti kehabisan tenaga. Ketika Pak Gun tiba di depan kebun bambu, suasana berubah jauh lebih hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Seolah seluruh alam menahan napas menunggu kedatangannya. Bambu-bambu tinggi berdiri rapat, membentuk lorong gelap yang seakan menelan cahaya. Pak Gun menyalakan senter. Cahaya kecil itu tampak sangat lemah di antara rimbunnya bambu. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan suara gemerisik. Tapi anehnya, suara itu seperti bukan berasal dari langkahnya sendiri. Seolah ada sesuatu berjalan bersamanya. Mengikuti dari belakang, ia berhenti. Suara itu juga berhenti. Ia berjalan lagi. Suara itu kembali terdengar. Bulu kuduknya berdiri. "Siapa?"
serunya, mencoba tegar. Namun hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Tiba-tiba terdengar bunyi duk, 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 seperti sesuatu yang besar memukul tanah. Suaranya berat, berirama, dan semakin lama semakin dekat. Pak Gun menelan ludah. Napasnya mulai memburu. Kemudian, dari sela-sela bambu, muncul bayangan besar tinggi, tegap, dan kepalanya tampak seperti bentuk kepala sapi, lengkap dengan tanduk panjang yang mengarah ke atas. Mata sosok itu berwarna merah menyala seperti bara. Pak Gun terpaku, kakinya gemetar hebat. Sosok itu tidak bicara, namun suara berat terdengar langsung di dalam kepalanya. Kau datang karena ingin kekuatan. Pak Gun ingin mundur, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Apa kau siap membayar harganya? Saya hanya ingin warung saya ramai lagi, ucap Pak Gun terbata. Sosok itu mendekat, membuat tanah bergetar halus setiap langkahnya. Persembahan, kepala sapi segar, setiap minggu, maka keberuntungan akan mengalir tanpa batas. Angin dingin menerpa wajah Pak Gun, dan di detik itu, ia merasa seolah hidupnya berada di persimpangan antara keselamatan dan kehancuran. Tapi pikiran tentang uang, pelanggan, dan kebanggaan sebagai kepala keluarga membuatnya menguatkan diri. Aku sanggup. Bayangan raksasa itu berhenti tepat di depan wajahnya. Maka mulai hari ini, nasibmu bukan lagi milikmu. Dan seketika angin kencang berputar di sekitar Pak Gun, membuat bambu-bambu bergerak keras seperti ribuan tulang yang patah bersamaan. Saat angin berhenti, sosok itu telah menghilang, meninggalkan hawa busuk dan rasa sesak yang menempel di dadanya. Pak Gun berlutut, terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tahu dirinya baru saja membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, dan langkah kecil pulangnya malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah seluruh hidup keluarganya. Sejak malam Pak Gun pulang dari kebun bambu, suasana rumah menjadi aneh. Bukan hanya karena ia tampak pucat dan linglung, tapi juga karena sesuatu yang tak terlihat seperti ikut masuk bersamanya. Udara di ruang tamu terasa lebih dingin dari biasanya. Bau anyir samar tercium setiap kali ia lewat. Bahkan Rara dan Dimas beberapa kali melihat ayahnya berdiri lama di depan cermin, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Namun yang paling berubah adalah tatapan matanya merah, berat, seakan ada beban besar yang ia sembunyikan. Bu Salma mencoba menanyakan apa yang terjadi, tetapi Pak Gun selalu menjawab pendek, "Tidak apa-apa, Bu. Hanya capek." Padahal, setiap malam ia bangun diam-diam, duduk di ruang tamu, dan menatap pintu belakang, seolah menunggu sesuatu datang. Pagi itu, Pak Gun pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Tapi bukan membeli daging sapi biasa, melainkan kepala sapi utuh. Tukang jagal sampai bertanya dengan bingung, "Buat apa kepala segede gini, Pak?" "Buat acara keluarga," jawab Pak Gun seadanya. Tapi ekspresinya tidak cocok dengan alasan tersebut. Matanya tampak gelap, dan tangannya bergetar saat menerima kepala sapi yang masih meneteskan darah segar. Ketika ia membawa pulang kepala itu, suasana rumah langsung berubah. Bau amis menguar tajam, membuat Dimas mual. "Ya, itu buat apa, Ibu? Kenapa ayah beli yang serem begitu?" tanya Rara sambil menutup hidung. Pak Gun hanya menatap mereka sekilas. "Ini untuk tambahan resep." Namun, Bu Salma tahu itu bohong. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar resep baru. Pak Gun tidak memasak kepala itu. Sebaliknya, ia membungkusnya dengan kain hitam dan memasukkannya ke dalam karung. Pada malam harinya, tepat sebelum tengah malam, ia membawa karung itu keluar rumah. Bu Salma diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Kebun bambu itu lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bambu-bambu melengkung seakan membentuk gerbang raksasa yang menyambut kedatangan Pak Gun. Angin berputar, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan halus. Pak Gun menurunkan karung berisi kepala sapi itu dan membuka kain hitamnya. Dari dalam karung, aroma daging segar bercampur darah langsung menyeruak, membuat udara terasa berat dan lembab.
Tiba-tiba tanah di bawah. Kakinya bergetar halus seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Lalu muncul suara langkah berat. Duk! 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 Pak Gun memejamkan mata. Napasnya terhenti. Ia tahu siapa yang datang. Dari kegelapan, muncul sosok itu lagi. Tinggi, hitam, tubuh seperti manusia, tetapi dengan kepala sapi besar, bertanduk panjang. Matanya merah menyala, menembus kegelapan, dan membuat bulu kuduk meremang. Sosok itu berbicara tanpa menggerakkan mulutnya. Kau membawa persembahanku. Dengan tangan gemetar, Pak Gun mengangguk. Iya, ini kepala sapi segarnya. Sosok itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ketika tubuh besarnya berhenti tepat di depan Pak Gun, udara dingin langsung menampar wajahnya. Letakkan di tanah, biar aku yang mengambilnya. Pak Gun menuruti, lututnya lemas saat menurunkan kepala sapi itu ke tanah. Begitu kepalanya menyentuh tanah, suara aneh muncul dari bawah tanah seperti ratusan cacing besar yang menggeretak atau tulang-tulang kecil yang patah satu persatu. Lalu entah bagaimana, kepala sapi itu meluncur sendiri ke dalam liang kecil yang terbuka tiba-tiba, seakan ditarik oleh tenggen-tenggen tak terlihat. Ketika ritual itu selesai, sosok berkepala sapi menatap Pak Gun lebih dekat sebagai gantinya. Aku berikan apa yang kau inginkan. Angin tiba-tiba berputar membentuk pusaran kecil, mengangkat daun-daun kering, dan melemparkannya ke udara. Bambu-bambu bergoyang keras, berderak seperti mau patah. Suara itu kembali memenuhi kepala Pak Gun. Mulai besok, warungmu akan dipenuhi manusia. Mereka akan datang, dan terus datang, sampai persembahanmu berhenti. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada angin, tidak ada suara. Hanya keheningan yang sangat menekan, membuat Pak Gun merasa seperti berada dalam kuburan hidup. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur dari dahi, tapi jauh di dalam hatinya ada rasa puas. Keinginannya sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Pak Gun pulang dengan langkah gontai, tidak sadar bahwa dari balik rumpun bambu, sepasang mata lain mengawasinya. Tanpa Pak Gun sadari, Bu Salma melihat seluruh kejadian itu dari kejauhan, mulai dari ritual aneh, sosok raksasa, hingga kepala sapi yang menghilang sendiri. Mulutnya terkunci, matanya membesar ketakutan, tubuhnya limbung ketika melihat suaminya berbicara dengan makhluk yang tidak semestinya ada. Ia menutup mulut, menahan teriakan, lalu buru-buru pulang. Air mata mengalir tanpa sadar. Saat Pak Gun akhirnya kembali ke rumah dan masuk kamar dengan wajah lelah, ia tidak tahu bahwa istrinya duduk memeluk kedua lututnya di dapur. Tubuhnya gemetar tak henti-henti. Dalam hati, Bu Salma tahu keluarga mereka baru saja memasuki jalan gelap yang tak mungkin bisa mereka tinggalkan. Dan malam itu adalah awal dari penderitaan yang tak bisa dihentikan. Pagi setelah ritual kepala sapi itu, suasana rumah Pak Gun terasa berbeda. Aneh, dingin, sunyi, seakan ada sesuatu yang meliang-liang di udara, mengikuti langkah siapapun yang bergerak di dalam rumah. Pak Gun bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada kantuk sedikit pun, tidak ada lelah. Ia justru merasa tubuhnya ringan, seperti diberi tenaga baru. Namun, matanya tetap merah. Dan setiap kali ia berkedip, Bu Salma merasa ada bayangan hitam lewat di belakangnya. Bu Salma duduk di meja makan, memperhatikan suaminya yang sibuk menyiapkan bahan bakso. Pak, apa yang terjadi tadi malam? Pak Gun berhenti, menatapnya cepat. Sudah kubilang, aku hanya keluar sebentar. Nada suaranya datar, seperti bukan suara lelaki yang ia kenal selama 20 tahun. Warung dibuka seperti biasa, tapi sesuatu yang janggal langsung terjadi pukul 7 pagi biasanya. Masih sepi, sudah ada 5 orang sedang menunggu. Pukul 8 pagi kursi penuh. Pukul 10 pagi pelanggan harus antre sampai keluar pintu. Rara yang membantu melayani kaget setengah mati. Bu, ini tumben banget rame. Dimas ikut bingung. Padahal kita nggak promosi apa-apa kan?
Bu Salma tidak menjawab. Ia hanya mengamati gerak-gerik suaminya. Pak Gun tampak berbeda. Ia bekerja dengan cepat, seolah tahu apa yang pelanggan inginkan, bahkan sebelum mereka memesan. Kuah bakso yang ia buat hari itu lebih kental, lebih harum, lebih menggugah selera. Tapi entah kenapa, aromanya mengingatkan Bu Salma pada sesuatu yang tidak enak. Makin lama warung makin ramai. Ada rombongan pelajar, pegawai kantor, bahkan orang dari kecamatan lain yang bilang mereka penasaran sama bakso baru yang katanya bikin ketagihan. Bu Salma merasa ada yang tidak wajar. Tatapan pelanggan terlihat aneh. Tatapan lapar bukan sekadar lapar makanan, tapi lapar seperti sesuatu sedang mengendalikan mereka. Ketika mereka menyuap bakso, wajah mereka berubah. Mata melebar, napas tercekat, lalu tersenyum puas. Rasanya seolah bakso itu membuat mereka lupa segalanya. Dan Pak Gun terus tersenyum sambil menyendok kuah. Senyuman yang membuat Bu Salma bergidik ngeri. Dalam 2 minggu, pendapatan warung naik lebih dari 3 kali lipat. Meja baru dibeli, peralatan dapur diganti, bahan baku daging bertentan datang setiap hari. Satu hal yang membuat Bu Salma semakin takut adalah Pak Gun tidak pernah lagi membeli daging dari pemasok biasa. Ia pergi sendiri ke pasar malam atau ke tempat jagal, tapi selalu pulang dengan bau anyir yang tidak wajar, bercampur tanah dan darah. Setiap hari Jumat malam, Pak Gun pergi diam-diam. Dia selalu membawa bungkusan besar. Dan setiap kali ia pulang, tetangga mengeluh mencium bau bangkai di sekitar rumah. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Pak Gun duduk di ruang tamu sambil tersenyum sendiri. Rara yang turun untuk minum melihat ayahnya. "Ayah ngapain malam-malam begini?" tanya Rara. "Ayah sedang berpikir untuk membuka cabang baru," jawabnya tanpa menoleh. Rara mengernyit, "Tapi ayah kan capek banget tiap hari." "Belum tentu." "Tidak," suara Pak Gun menggelegar, membuat Rara mundur ketakutan. "Ayah sudah dipilih. Usaha ini akan berkembang lebih besar lagi." "Dipilih? Oleh siapa?" Rara tidak berani bertanya. Saat ia kembali ke kamar, ia mendengar ayahnya tertawa lirih, tawa rendah, berat, seperti bukan suara manusia. Cabang pertama dibuka di pinggir jalan dekat terminal. Anehnya, sebelum dicat, sebelum meja dan kursi diisi, bahkan sebelum spanduk dipasang, orang-orang sudah berdatangan seperti dipanggil sesuatu. Cabang kedua menyusul hanya 3 minggu kemudian. Semakin banyak pelanggan yang datang, semakin sering hal-hal ganjil muncul. Seorang pelanggan mengaku melihat bayangan besar berkepala sapi di dapur. Karyawan baru mengatakan, ia sering mendengar suara menggeretuk seperti tulang diremukkan saat ia mengaduk kuah. Ada mangkuk yang tiba-tiba retak tanpa disentuh. Lampu sering berkedip meski sudah diganti. Lorong menuju gudang terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain. Tetapi yang paling aneh adalah, setiap hari Jumat menjelang tengah malam, kuah di panci seakan naik volumenya sendiri, seolah ada yang menambahkannya tanpa terlihat. Suatu sore, saat warung sudah mulai sepi, Bu Salma masuk ke dapur untuk mencari Pak Gun. Saat itu ia mendengar sesuatu. "Berikan persembahan lebih banyak." Suaranya dalam, serak, bukan suara manusia. Bu Salma membeku. Di balik pintu dapur, ia melihat Pak Gun berdiri menghadap tembok. Bahunya bergoyang pelan, seperti sedang bicara pada seseorang. Tapi, tidak ada siapapun di depannya. Hanya bayangan gelap tinggi lebih tinggi dari manusia yang menjulur di dinding. Ketika Pak Gun berbalik, matanya merah menyala, dan darah segar menetes dari ujung jarinya. Bu Salma terhuyung mundur, menahan napas. "Ada apa, Bu?" ujar Pak Gun dengan senyum tipis yang sangat menakutkan. Tubuh Bu Salma merinding. Ia tahu, suaminya bukan lagi Pak Gun yang dulu. Dia telah dipegang sesuatu, dikendalikan sesuatu yang menuntut kepala sapi, sesuatu yang menuntut lebih dari sekadar daging. Dan Bu Salma sadar, keberhasilan yang tiba-tiba itu bukan berkah. Itu adalah kutukan yang semakin lama, semakin menelan keluarga mereka. Pagi itu,
Warung bakso milik Pak Gun tampak lebih ramai dari biasanya. Para pelanggan berdesakan. Sebagian bahkan rela menunggu berdiri. Aroma kaldu yang kuat dan gurih memenuhi udara, membuat semua orang yang lewat langsung menoleh. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Ibu Salma tampak sibuk di dapur. Keringat menetes di dahinya. Ia tampak pucat, seolah tidak tidur semalaman. Sementara itu, Pak Gun berdiri di depan gerobak bakso dengan wajah yang justru tampak semakin cerah. Terlalu cerah. Senyuman itu bukan senyum lega, melainkan seperti senyum orang yang sedang menyimpan sesuatu. Di sudut dapur, dua karyawan baru sedang mencuci panci besar bekas kuah bakso. Mereka berbisik-bisik, mencuri pandang ke arah Pak Gun sesekali. "Aku tadi malam lihat Pak Gun bawa sesuatu dari mobil," bisik salah satu karyawan. "Bawa apa?" tanya yang lainnya. "Kayak karung, tapi berat banget." Dia seret ke dapur belakang. Yang ditanya langsung merinding. "Jangan ngomong yang aneh-aneh. Tapi aku yakin itu bukan daging sapi biasa. Baunya beda." Sebelum mereka melanjutkan, tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari belakang, membuat keduanya terdiam dan berpura-pura sibuk. Pak Gun muncul sambil membawa pisau besar yang masih basah. "Kalian kerja, jangan banyak ngomong," ucapnya datar. Tatapan matanya kosong, namun menusuk. "Fokus saja. Besok kita mau buka cabang kedua. Banyak yang harus disiapkan." Kedua karyawan itu hanya mengangguk, tapi dada mereka berdegup kencang. Sementara itu, tetangga Pak Gun semakin dibuat gelisah. Sudah beberapa malam mereka mendengar suara aneh dari arah rumah. Pak Gun suara seperti geraman sapi bercampur bisikan manusia. Suara itu hanya muncul setelah tengah malam, membuat beberapa warga tak bisa tidur. "Kayak suara sapi disembelih, tapi beda," kata Bu Darti. Tetangga paling dekat, suaminya hanya menggeleng. "Sudahlah, jangan ikut campur. Itu rumah Pak Gun. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan." Namun rasa penasaran warga bukan semakin hilang, justru makin membesar. Terlebih setelah beberapa kali terlihat truk kecil datang pada malam hari, menurunkan karang-karang besar ke dapur belakang. Hari itu, saat memasuki gudang kecil di belakang warung, Ibu Salma tiba-tiba terhuyung mundur. Aroma busuk menusuk hidungnya. Begitu pintu dibuka, ia menutup mulut, menahan muntah. "Gun, apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Di tengah gudang, ada ember besar berisi cairan gelap pekat yang mulai mengering di tepinya. Di dasar ember, tampak rambut-rambut kasar dan gumpalan merah seperti daging, namun bukan daging sapi. Pak Gun menutup pintu sambil tersenyum tipis. "Ini bagian dari perjanjian. Kamu tenang saja. Kita sudah semakin dekat dengan kesuksesan. Sampai kapan kita harus begini? Ini semua tidak normal," seru Ibu Salma. Wajahnya gemetar. "Sampai apa yang aku minta tercapai?" bentak Pak Gun. "2 cabang, Salma. Kita akan hidup kaya. Kita akan dihormati." Tiba-tiba, dari pojok ruangan terdengar suara lirih seperti desahan hewan yang terluka. Ibu Salma terlonjak ketakutan. "Apa itu?" Ia memeluk dirinya sendiri. Matanya membesar. Pak Gun tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya melirik ke arah gelap gudang, lalu menyunggingkan senyum aneh. "Jangan takut, dia hanya butuh makan." Malamnya, ketika warung sudah tutup, dua karyawan yang tadi berbisik memutuskan mengintai dapur dari celah jendela samping. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal, dan rasa takut berubah menjadi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Namun apa yang mereka lihat membuat darah mereka seketika beku. Pak Gun berdiri di depan meja besar, memotong sesuatu yang tertutup kain goni. Ketika kain itu terangkat sedikit, mereka melihat bentuk bulat dengan bulu tipis, dan mata yang masih terbuka, seperti kepala sapi, namun lebih besar, lebih aneh, dan tampak seperti sudah pernah hidup, tapi bukan hewan biasa. Tak hanya itu, dari sudut dapur, bayangan hitam sebesar manusia, tapi berkaki seperti sapi, terlihat bergerak pelan, seolah menunggu bagian berikutnya. Kedua karyawan itu menutup mulut agar tidak berteriak di dalam dapur. Pak Gun berbisik pada makhluk itu,
Besok, cabang kedua akan dibuka. Setelah itu, aku penuhi permintaanmu. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, membuat semua piring di rak bergetar pelan. Keesokan paginya, wajah kedua karyawan itu pucat pasi. Mereka ingin berhenti bekerja, tapi sesuatu menahan mereka ketakutan. Takut jika mereka pergi tanpa izin, mungkin nasib mereka tidak lebih baik dari isi gudang itu. Sementara itu, pelanggan semakin banyak, warung semakin terkenal, Pak Gun semakin kaya. Namun bersama itu, kegelapan di dapur semakin kuat. Semakin banyak darah yang harus diberikan. Semakin dekat pula, keluarga Pak Gun menuju akhir yang tak terelakkan. Hari-hari berikutnya, warung bakso Pak Gun makin tak terkendali ramai. Meja penuh, antrian mengular sampai keluar gang, dan media sosial mulai heboh membicarakan bakso kepala sapi paling enak sedunia. Namun di balik kesuksesan itu, rumah Pak Gun makin terasa gelap, dingin, dan dipenuhi aura yang membuat bulu kuduk berdiri setiap kali seseorang melangkah ke dalamnya. Ibu Salma kini semakin kurus. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara-suara aneh dari dapur belakang. Suara seperti tulang patah, dentuman halus, dan geraman berat seolah ada makhluk besar yang sedang menunggu diberi makan. Ia sering menangis tanpa suara, takut menentang suaminya, namun tidak sanggup memikul beban rahasia yang begitu mengerikan. Anak mereka yang paling tua, Rian, mulai curiga melihat perubahan ayahnya. Malam-malam ia melihat Pak Gun pulang dengan baju yang ada bercak gelap, seperti darah, meski ayahnya selalu menutupinya dengan alasan baru selesai memotong daging. Sementara adiknya, Nisa, sering ketakutan karena merasa ada yang mengintainya dari balik pintu dapur saat ia mengambil minum. Ia merasa rumah mereka bukan lagi tempat tinggal, melainkan seperti tempat penyembelihan yang disamarkan. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Rian terbangun karena mendengar suara gaduh dari arah halaman belakang. Rasa penasaran dan keresahan yang sudah lama ia pendam mendorongnya perlahan keluar kamar. Langkahnya berhenti di depan pintu dapur. Dari celah pintu, ia melihat ayahnya sedang berlutut di lantai dapur, sementara di depannya berdiri sosok tinggi besar berbentuk bayangan hitam dengan tanduk melengkung. Suara makhluk itu dalam, terdistorsi, dan menggetarkan ruangan. "Kau sudah berjanji," kata makhluk itu. "2 cabang sudah kau buka, sekarang saatnya memenuhi tumbal berikutnya." Pak Gun menunduk gemetar. "Aku sudah memberi banyak, pilih siapa saja, jangan keluargaku." Makhluk itu mendekat. Suaranya berubah seperti suara sapi yang digabungkan dengan manusia mengerang. "Keluarga harus menjadi bagian dari perjanjian. Tanpa darah mereka, rezekimu akan terputus." Rian terpaku, nafasnya tersekat, wajahnya memutih. Ia ingin berteriak namun tubuhnya kaku seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara makhluk itu makin mendekat. "Aku ingin satu dari mereka malam ini." Pak Gun menggeleng keras, matanya berlinang. "Tidak, jangan. Ambil orang lain, ambil pesaingku, ambil siapa saja." "Pesaingmu?" Makhluk itu mengeluarkan suara tawa rendah mengerikan. "Yang bernama Pak Fendi, dia akan mendapat bagiannya. Tapi sekarang, keluargamu." Rian lemas. Ia mundur pelan tapi kakinya menginjak sesuatu, gelas yang ia letakkan di sana sore tadi. Cerak, gelas pecah. Pak Gun menoleh cepat, matanya membelakak. "Rian!" Makhluk itu juga menoleh, menggeram keras. Suara itu membuat jendela dapur bergetar. Rian langsung lari ke kamar, menutup pintu dan menahan nafas. Jantungnya berdebar begitu keras sampai telinganya berdenging. Langkah kaki berat mendekat dari koridor. "Rian, buka pintunya." Suara ayahnya terdengar, namun ada nada lain di balik suara itu. Seperti bukan hanya suara manusia. "Tidak ya, apa yang ayah lakukan? Apa itu tadi?" Rian berteriak ketakutan. "Buka pintu." Kali ini suara itu lebih dalam, bercampur geraman. Ibu Salma terbangun, panik melihat Pak Gun menggedor pintu kamar Rian dengan mata merah dan wajah yang bukan lagi wajah manusia. Nisa menangis keras di belakangnya, memeluk ibunya. "Gun, berhenti. Kamu mau apa?" teriak Ibu Salma. Pak Gun tetap memukul pintu semakin keras, seperti ingin merobeknya. "Tumbal, harus dipenuhi."
Tiba-tiba dari belakang Pak Gun, bayangan besar makhluk bertanduk itu muncul perlahan, seolah mengawasi. Seketika lampu rumah berkedip-kedip, udara menjadi sangat dingin dan aroma anyir memenuhi ruangan. Namun ketika makhluk itu hendak mendekat, pintu depan rumah tiba-tiba diketuk keras. Gebrak, gebrak. Suasana mendadak berubah. Suara orang-orang terdengar dari luar. "Pak Gun, buka pintu. Kami mau tanya soal suara malam tadi. Bu Darti lihat truk datang tengah malam. Ada apa sebenarnya?" Teriakan warga memecah kekacauan itu. Makhluk bertanduk mendesis marah sebelum menghilang dalam sekejap, meninggalkan bayangan hitam tipis yang perlahan memudar. Pak Gun tersekat, nafasnya tak beraturan. Ia mundur perlahan, wajahnya kembali menjadi manusia, meski matanya masih menyala merah beberapa detik sebelum padam. Warga terus mengetuk pintu. Rian membuka pintu kamarnya pelan, masih gemetar. Ibu Salma memeluk kedua anaknya, menangis dalam diam. Sementara Pak Gun berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya goyah, wajahnya pucat. Namun di balik mata itu, ada sesuatu yang masih mengintai, sesuatu yang belum pergi, sesuatu yang menuntut tumbal. Dan semuanya belum berakhir. Pagi hari setelah malam penuh teror itu, warung bakso Pak Gun tetap buka seperti biasa. Pelanggan masih berdatangan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah pemilik warung itu. Namun, di balik senyum dan pelayanan yang tampak normal, keluarga Pak Gun gemetar dalam ketakutan. Rian dan Nisa memutuskan diam. Mereka tidak berani bercerita pada siapapun, bahkan pada tetangga. Tapi tatapan mereka pada ayahnya berubah total, bukan lagi penuh hormat, melainkan takut dan penuh curiga. Sementara itu, dua karyawan yang sejak awal mencurigai tingkah Pak Gun mulai merencanakan sesuatu. Mereka sudah terlalu banyak melihat hal-hal janggal, darah yang bukan seperti darah sapi, bau busuk yang sangat menusuk di gudang belakang, bayangan besar malam itu, dan terutama suara aneh yang sering terdengar dari dalam dapur ketika warung sudah tutup. Karyawan yang bernama Reza akhirnya tak tahan. "Kita harus cari bukti," katanya pada temannya Tommy dengan suara lirih saat mencuci mangkuk. Tommy menelan ludah. "Aku takut, Zah. Kalau ketahuan, kamu lihat sendiri betapa anehnya Pak Gun." Reza menggeleng keras. "Justru karena itu, kita harus bongkar semua ini. Kalau enggak, bakal ada korban." Tommy hanya diam, tapi wajahnya pucat. Ia tahu Reza benar, namun keberanian bukan miliknya. Sementara itu, warga yang semalam mengetuk pintu rumah Pak Gun semakin yakin ada yang ditutupi. Berita tentang suara malam hari, karung-karung misterius dan perubahan sikap keluarga Pak Gun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan, Pak Fendi, pesaing Pak Gun, mulai mendengar kabar aneh itu. Ia merasa ada bau tak sedap, bukan hanya dari segi bisnis, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. "Kalau benar, aku harus hati-hati," gumamnya menatap warungnya sendiri dengan gelisah. Sore hari saat warung mulai sepi, Reza memberanikan diri menyelinap ke dapur belakang. Ia memutar gagang pintu perlahan, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Pintu itu berderit. Di dalam, suasana lebih gelap dari biasanya. Panci besar tergantung. Pisau-pisau menggantung berjejer. Bau amis terasa pekat. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Reza berdiri adalah ember besar berisi cairan kehitaman, yang seperti bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Reza maju perlahan. Ketika ia mencoba mengintip isi ember, brak! Pintu dapur terbuka keras. Reza terlonjak, hampir jatuh. Pak Gun berdiri di ambang pintu dengan mata melotot tajam, wajahnya gelap seperti diterangi dari bawah. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya rendah, serak dan membuat Reza kaku di tempat. "Saya cuma mau bersihin dapur, Pak." "Kamu bohong." Tiba-tiba udara di ruangan berubah dingin. Lampu berkedip-kedip. Bayangan hitam besar bergerak di sudut dapur meski tidak ada siapapun selain mereka. Reza hampir pingsan. Namun, tepat saat itu, suara Tommy dari luar memecah ketegangan. "Zah, ada pelanggan nambah." Pak Gun berhenti seketika. Bayangan hitam di sudut dapur menghilang dalam sekejap. Setelah menatap Reza dengan tatapan yang seperti menusuk ke dalam jiwanya, Pak Gun akhirnya melangkah keluar tanpa mengatakan apapun.
Reza terjembrap, napasnya tercekak. Ia tahu satu hal, kalau ia tidak cepat bertindak, ia bisa jadi korban berikutnya. Malam harinya, Reza dan Tommy bertemu diam-diam di belakang warung. "Aku lihat sesuatu, Tom," bisik Reza sambil gemetar saat mencuci mangkuk. Tommy menelan ludah. "Aku takut, Zah. Kalau ketahuan, kamu lihat sendiri betapa anehnya Pak Gun." Reza menggeleng keras. "Justru karena itu, kita harus bongkar semua ini. Kalau enggak, bakal ada korban." Tommy hanya diam, tapi wajahnya pucat. Ia tahu Reza benar, namun keberanian bukan miliknya. Sementara itu, warga yang semalam mengetuk pintu rumah Pak Gun semakin yakin ada yang ditutupi. Berita tentang suara malam hari, karung-karung misterius dan perubahan sikap keluarga Pak Gun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan, Pak Fendi, pesaing Pak Gun, mulai mendengar kabar aneh itu. Ia merasa ada bau tak sedap, bukan hanya dari segi bisnis, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. "Kalau benar, aku harus hati-hati," gumamnya menatap warungnya sendiri dengan gelisah. Sore hari, saat warung mulai sepi, Reza memberanikan diri menyelinap ke dapur belakang. Ia memutar gagang pintu perlahan memastikan tidak ada yang memperhatikan. Pintu itu berderit. Di dalam suasana lebih gelap dari biasanya. Panci besar tergantung. Pisau-pisau menggantung berjejer. Bau amis terasa pekat. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Reza berdiri adalah ember besar berisi cairan kehitaman yang seperti bergerak pelan seolah ada sesuatu di dalamnya. Reza maju perlahan. Ketika ia mencoba mengintip isi ember, brak. Pintu dapur terbuka keras. Reza terlonjak, hampir jatuh. Pak Gun berdiri di ambang pintu dengan mata melotot tajam. Wajahnya gelap seperti diterangi dari bawah. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya rendah, serak dan membuat Reza kaku di tempat. "Saya cuma mau bersihin dapur, Pak." "Kamu bohong." Tiba-tiba udara di ruangan berubah dingin. Lampu berkedip-kedip. Bayangan hitam besar bergerak di sudut dapur meski tidak ada siapapun selain mereka. Reza hampir pingsan, namun tepat saat itu suara Tommy dari luar memecah ketegangan. "Zah, ada pelanggan nambah." Pak Gun berhenti seketika. Bayangan hitam di sudut dapur menghilang dalam sekejap. Setelah menatap Reza dengan tatapan yang seperti menusuk ke dalam jiwanya, Pak Gun akhirnya melangkah keluar tanpa mengatakan apapun. Reza terjerembab, napasnya tercekak. Ia tahu satu hal, kalau ia tidak cepat bertindak, ia bisa jadi korban berikutnya. Malam harinya, Reza dan Tommy bertemu diam-diam di belakang warung. "Aku lihat sesuatu, Tom," bisik Reza sambil gemetar saat mencuci mangkuk. Tommy menelan ludah. "Jangan-jangan Pak Gun?" Reza mengangguk. "Aku yakin dia pesugihan. Dia pakai sesuatu buat bikin warung ramai." Keduanya saling berpandangan. "Zah, kita cerita ke orang lain. Kita harus. Ke tetangga, ke teman wartawan yang aku kenal, siapapun." Belum sempat mereka bergerak, suara langkah kaki berat terdengar dari kegelapan. Keduanya membeku. Dari arah gang, muncul bayangan hitam bertanduk besar, bergerak pelan seperti sedang mengintai. "Lari!" teriak Reza. Mereka berdua berlari sekencang-kencangnya. Makhluk itu tak mengejar, hanya berdiri tegak sambil mengeluarkan geraman rendah, seolah memperingatkan bahwa rahasia itu sudah terlalu banyak diketahui. Keesokan harinya kabar mulai menyebar. Warung bakso Pak Gun ada yang aneh. Karyawannya lihat sesuatu di dapur. Ada suara-suara malam hari. Tetangga mulai gelisah. Banyak yang mulai menghindari warung itu, membuat Pak Gun stres dan makin gelap pikirannya. Di rumah, ia marah besar. Ia membanting piring, memukul dinding, bahkan menuduh keluarganya membocorkan rahasia. "Kalau sampai usaha ini hancur, kalian semua tanggung akibatnya," teriaknya. Rian berdiri gemetar. "Ayah, berhenti. Ini semua salah ayah." Tiba-tiba Pak Gun menampar Rian keras hingga jatuh. Ibu Salma berlari memeluk anaknya sambil menangis. Sementara itu, dari sudut ruang tamu, bayangan makhluk pesugihan itu muncul perlahan, mengamati keos yang terjadi. Semakin sedikit darah yang diterima, semakin marahlah makhluk itu.
Di luar, para warga mulai berkumpul, membicarakan rencana untuk mengintai warung itu di malam hari. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Gun. Dan tanpa disadari oleh Pak Gun, Reza mulai menghubungi seorang wartawan lokal untuk membongkar semuanya. Pagi itu, suasana di kampung sudah tidak seperti biasanya. Warung bakso kepala sapi milik Pak Gun yang biasanya ramai, kini mulai sepi. Banyak warga duduk bergerombol sambil berbisik-bisik, menatap curiga ke arah warung itu. Rumor sudah mulai pecah, bukan lagi sekedar gosip kecil, tapi fitnah yang terlihat seperti kebenaran. Semua ini terjadi karena Reza, karyawan yang paling berani, akhirnya mengirim pesan kepada wartawan lokal, lengkap dengan cerita detail tentang bau busuk, karung misterius, dan suara aneh di dapur belakang. Bahkan ia mengirimkan rekaman pendek suara geraman yang ia rekam diam-diam dari gudang. Dalam hitungan jam, berita itu viral. Diduga gunakan pesugihan, warung bakso kepala sapi ramai dibicarakan. Karyawan bongkar rahasia dapur gelap. Ada ritual di dalam warung. Media sosial pecah, warga sekitar heboh. Banyak orang mulai memvideokan warung Pak Gun dari luar. Beberapa bahkan berusaha mengintip ke dalam. Di rumah, Pak Gun mengamuk. Ia membanting ponselnya ke lantai hingga pecah. Wajahnya merah, matanya merah menyala seperti tidak lagi dimiliki manusia. "Siapa yang berani? Siapa yang bocorin ini semua?" teriaknya sambil menendang kursi hingga terpental. Ibu Salma dan kedua anaknya bersembunyi di sudut ruang tamu, gemetar. "Gun, hentikan, tolong hentikan," rintih Ibu Salma. Namun Pak Gun tidak mendengarkan. "Aku sudah memberi tumbal, aku sudah lakukan semua, tapi kenapa rahasia ini bocor? Siapa?" raungnya. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin. Angin berhembus dari arah dapur meski semua jendela tertutup. Sebuah bayangan bertanduk muncul dari kegelapan. Tinggi, hitam, dan bermata merah menyala seperti bara. Makhluk pesugihan itu berdiri tepat di belakang Pak Gun. "Rezekimu mulai hancur, dan kau tahu apa artinya." Pak Gun memejamkan mata ketakutan. "Tidak, beri aku waktu lagi." Makhluk itu mendekat, menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam layaknya campuran manusia dan binatang. "Waktumu hampir habis." Lalu makhluk itu menghilang, namun meninggalkan bau busuk darah yang memenuhi ruangan. Sementara itu di luar, puluhan warga berkumpul di depan warung. Mereka membawa senter, beberapa membawa bambu, dan banyak yang merekam suasana dengan ponsel. Di barisan depan, Reza dan Tommy berdiri dengan wajah tegang. "Kamu yakin mau teruskan ini, Za?" tanya Tommy lirih. Reza menelan ludah. "Ini satu-satunya cara. Kalau kita diam, makin banyak yang jadi korban." Beberapa warga mendobrak pintu warung yang terkunci. Bak! Brak! Pintu belakang pun dicoba. Gang menjadi penuh suara riuh dan ketakutan. Akhirnya, salah satu warga menemukannya. Pintu samping warung yang tidak terkunci. "Masuk, kita lihat apa ada buktinya." Warga mulai berbondong-bondong masuk, menyorotkan lampu ke setiap sudut. Semua orang menahan napas, tegang, sekaligus takut. Suasana dapur tampak berantakan. Panci besar masih menghitam oleh cairan pekat. Ember berbau busuk berada di sudut ruangan. Sementara itu, di dekat meja potong daging, ada bercak darah yang belum mengering. Beberapa warga menutup hidung, mual. "Ini bukannya darah sapi," gumam seseorang. Reza mendekat ke ember dan melihat sesuatu di dasar cairan gelap itu. "Ya Tuhan," bisiknya. Tony maju terepil-terepil menyalakan senter. Di dasar ember itu, terlihat rambut kasar, kuping besar, dan sesuatu yang mirip tulang rahang, tapi bentuknya tidak pernah ditemui pada sapi manapun. Warga mulai berteriak ketakutan. "Beneran ada yang aneh, itu bukan sapi. Laporkan polisi, ini pesugihan." Seseorang merekam, dan video itu langsung tersebar. Warung itu kini bukan lagi sekedar tempat makan, tapi tempat yang dianggap penuh kengerian.
Di rumah, suara gaduh warga terdengar jelas dari jendela. "Ada apa itu?" tanya Nisa sambil menangis ketakutan. Rian menelan ludah. "Ayah, rahasianya kebongkar." Pak Gun berdiri seperti patung, nafasnya berat, wajahnya pucat, namun matanya semakin merah, menyala seperti bara disiram minyak. "Tidak," desisnya. "Tidak boleh begini." Ia menatap keluarganya. "Tumbal itu harus dipenuhi," gumamnya lirih. Ibu Salma langsung berdiri dan menutupi anak-anaknya. "Gun, jangan sentuh mereka, kamu sudah gila." Namun sesuatu mengambil alih Pak Gun. Tubuhnya bergetar, suaranya berubah. Dari mulutnya keluar suara yang seperti bukan miliknya. "Darah harus dibayar." Lalu seluruh lampu rumah padam. Gelap total. Nisa menjerit. Rian mundur menabrak tembok. Ibu Salma memeluk keduanya sambil menangis. Dari dapur, suara langkah kaki berat terdengar pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Diikuti suara nafas berat dan geraman rendah seperti sapi yang terluka. Namun itu bukan sapi. Itu makhluk yang menuntut janji. Dan malam itu, keluarga Pak Gun tahu, mereka tidak akan selamat. Malam itu turun dengan begitu pekat, seolah langit sengaja memadamkan cahaya demi menyembunyikan tragedi yang akan terjadi. Hujan turun perlahan, menyapu atap rumah Pak Gun. Sementara di luar, warga masih berkumpul, sebagian merekam, sebagian berbisik gelisah. Namun tak ada yang tahu bahwa di dalam rumah, neraka baru saja dibuka. Lampu rumah Pak Gun mati total, kegelapan menyelimuti setiap sudut, dan dari dapur, suara geraman panjang terdengar, membuat seluruh ruangan bergetar. Ibu Salma memeluk Rian dan Nisa erat-erat, air matanya tidak berhenti mengalir. Rian mencoba mencari sesuatu untuk melawan, tongkat, kayu, apapun, tapi tubuhnya gemetar, membuat semua terasa sia-sia. Pak Gun berdiri di tengah ruang tamu, kepalanya menunduk, tubuhnya bergetar keras, matanya kini merah menyala di balik kegelapan. Sesuatu masuk ke dalam dirinya. "Ayah, hentikan! Tolong!" Rian mencoba bicara, namun saat Pak Gun mengangkat wajahnya, seluruh keluarga menjerit. Matanya bukan lagi mata manusia. Bentuk wajahnya mulai berubah. Rahang memanjang, kulit memucat, urat-urat menonjol seperti akar pohon beracun. Dari sudut dapur, bayangan bertanduk muncul perlahan. Ia semakin besar, semakin jelas, dan harusnya tidak mungkin ada di dunia manusia. Makhluk pesugihan itu menggeram panjang, lalu berkata, "Waktunya membayar janji." Tak Gun meraung, suaranya campuran manusia dan binatang. Terdengar seperti seseorang yang diseret ke jurang tanpa bisa menolak. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak mau," teriaknya. Makhluk itu menghantamkan tangannya ke lantai. Duar. Lantai bergetar. Langit-langit mengeluarkan debu. Nisa memekik. Ibu Salma menutupi kepalanya. "Janjimu darah keluarga." Suara makhluk itu membuat udara seperti membeku. Rian maju sambil menggenggam vas pecahan yang ia temukan. "Ayah, sadarlah. Ini salah ayah, tapi jangan korbankan kami." Pak Gun menatap putranya. Untuk sesaat, hanya sesaat, mata Pak Gun berubah kembali menjadi mata ayah yang ia kenal. "Rian, lari!" bisiknya lirih. "Ayah sudah tidak bisa kembali." Air mata menetes dari mata yang bukan lagi sepenuhnya milik manusia. "Tolong, jaga ibu dan adikmu. Lari sebelum aku kehilangan kendali." Tiba-tiba tubuh Pak Gun terangkat. Makhluk bertanduk itu mencengkram punggungnya, menancapkan kuku-kuku hitam ke kulitnya. Darah memercik, jeritan Pak Gun menggema ke seluruh rumah. Rian ingin maju, tapi Ibu Salma menariknya. "Jangan, itu bukan ayahmu lagi." Tubuh Pak Gun terlempar ke dinding dengan keras lalu jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang, berubah,
memanjang, seakan tulangnya dipatahkan dan disusun ulang oleh kekuatan jahat. Perubahan itu begitu mengerikan sampai Nisa menutup mata sambil menjerit. Dalam hitungan detik, Pak Gun berubah menjadi makhluk separuh manusia separuh hewan, berwajah distorsi dan mata merah menyala. Boneka hidup dari pesugihan. Makhluk pesugihan itu menunjuk ke keluarga Pak Gun. "Ambil! Mereka!" Makhluk yang dulu bernama Pak Gun mengaum lalu melompat. Rian mendorong ibu dan adiknya ke kamar. "Masuk! Kunci pintunya!" Brak! Brak! Pintu kamar digedor dari luar. Jeritan menggema. Dari dalam kamar, mereka mendengar suara kaki besar, suara kuku mencakar lantai, dan dengusan kuat yang membuat jendela bergetar. "Rian, apa yang kita lakukan?" tanya Nisa sambil menangis. "Kita harus lari dari jendela belakang," kata Rian. Tapi baru saja ia membuka jendela. Krak! Tangan besar berbulu menembus pintu kamar. Makhluk itu masuk dengan wajah yang hancur, rahang menggantung dan mata yang kehilangan jiwanya. "Ayah," bisik Nisa gemetar. Makhluk itu meraung ganas. Rian menarik Nisa. Ibu Salma melindungi keduanya. Tiba-tiba, di luar rumah, terdengar teriakan warga. "Lari! Api! Ada api! Ada asap dari dapurnya! Rumah kebakaran!" Benar, dari dapur, api mulai membesar. Mungkin dari lampu minyak yang jatuh saat makhluk itu mengamuk. Asap menembus kamar. Api menjilat dinding. Warga berusaha mendobrak pintu depan. "Buka, Pak Gun! Buka!" Pak Gun atau makhluk yang menjadi dirinya menoleh ke arah suara itu. Kesempatan kecil ini digunakan Rian untuk menyeret ibu dan adiknya keluar. Tapi makhluk bertanduk menghalangi jalan. Tidak ada yang boleh pergi. Ia mengangkat tangannya dan pintu-pintu rumah menutup sendiri dengan hantaman keras. Api semakin membesar, asap makin tebal, makhluk-makhluk itu semakin buas. Ibu Salma batuk keras, tubuhnya mulai lemah. Rian menggendong Nisa dan mencoba berlari ke arah dapur. Tapi dari gelap, tangan makhluk itu muncul dan grab, mencengkram kaki Rian, menyeretnya kuat-kuat. "Ah, lepaskan!" teriaknya. Nisa menjerit saat kakaknya diseret. Ibu Salma melompat memeluk kaki anaknya, mencoba menariknya kembali. Namun makhluk bertanduk menendang Ibu Salma hingga terlempar ke rak piring. Kepalanya terbentur keras, darah mengalir. "Rian, ibu mencoba bangun." Tapi tubuhnya ambruk, tak bergerak lagi. "Ibu, ibu!" Teriakan Rian pecah. Nisa menangis histeris. Makhluk itu tersenyum. Tumbal pertama. Api semakin besar, menjilat ruangan. Makhluk bertanduk mendekati Nisa yang tersandar di sudut ruangan, batuk-batuk karena asap. Rian menjerit dan mencoba berdiri, tetapi makhluk yang dulu ayahnya mencekiknya. "Ayah, jangan! Ayah!" Sesaat, wajah makhluk itu berubah seperti Pak Gun, meneteskan air mata seakan jiwanya berusaha kembali. Namun kutukan pesugihan sudah terlalu kuat. Dengan satu hentakan, makhluk itu mengguncang tubuh Rian, mematahkan lehernya. Nisa, satu-satunya yang masih hidup, merangkak menuju tubuh ibunya, menangis histeris di tengah asap pekat. "Bu, bangun Bu, aku takut." Makhluk bertanduk mendekatinya perlahan. "Nisa!" Suara itu seperti bisikan dari neraka. Nisa menutup mata, pasrah. Namun sebelum makhluk itu merenggutnya, duar! Pintu depan akhirnya jebol. Warga berhamburan masuk, menyorotkan cahaya senter dan berteriak ngeri melihat seluruh ruangan dipenuhi api dan darah. Mereka melihat 3 mayat. Ibu Salma tergeletak dengan darah mengalir dari kepala, Rian dengan leher patah, dan Nisa tubuhnya hangus terbakar dekat lemari kayu. Sementara itu, Pak Gun tidak ditemukan. Yang tertinggal hanyalah bekas cakaran di lantai kayu dan bau belerang yang tidak pernah hilang. Rumah itu habis terbakar, warungnya bangkrut, dan kisahnya menyebar ke seluruh kota,
menjadi legenda menakutkan tentang pesugihan yang memakan seluruh keluarga pemiliknya. Hingga kini, warga bersumpah, kadangkala saat malam sunyi, mereka mendengar suara sapi menggeram dari puing-puing warung itu. Dan sesekali, sosok hitam bertanduk terlihat berdiri di antara asap, menunggu pemilik baru yang mau menawarkan jiwa demi kesuksesan instan.